Dilampir dari Poros ID pada hari Senin tanggal 3 Januari tahun 2022, diinformasikan bahwa kontrak kerja PLD atau pendamping lokal desa hari ini atau tanggal 3 Januari sesuai dengan jadwal dilanjutkan dengan IST dan OJT. Selain itu, di dalam artikel lain juga disebutkan sudah tanda tangan kontrak kerja pendamping lokal desa yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban sebagai pendamping lokal desa. Setelah menyelesaikan penandatanganan kontrak kerja pendamping lokal desa pada tanggal 3 Januari tahun 2022, maka para pendamping lokal desa sesuai dengan jadwal akan diberikan pembekalan atau IST dan OJT selama 3 hari, yakni pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, atau dimulai pada tanggal 4 sampai 6 Januari tahun 2022. Selanjutnya, para pendamping lokal desa akan mulai ditugaskan pada hari ketiga pembekalan, yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Pembekalan atau in-service training atau IST dan on-the-job training atau OJT yang digelar selama 3 hari harus benar-benar dapat dimaksimalkan. Lantaran hasil pembekalan itu akan menjadi modal awal bagi para pendamping lokal desa yang baru bertugas. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020, terdapat tugas pokok pendamping lokal desa diantaranya. Tugas yang pertama yaitu melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa. Tugas yang kedua, terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari yang ada di desa berkaitan dengan implementasi SDGs desa, kerjasama antar desa, dan BUMDesa ke dalam aplikasi laporan harian, yaitu dalam SID. Tugas selanjutnya yaitu melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID. Selanjutnya yaitu meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar. Lalu, apa tugas pertama sebagai seorang pendamping lokal desa? Tugas pertamanya yaitu melakukan fasilitasi dan pendampingan pada pelaksanaan perencanaan desa, di antaranya penyusunan RPJM desa dan RKP desa jika pemerintah desa belum menyelesaikannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Permen Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan 4 tahap. Tahap pertama pendataan desa, tahap kedua perencanaan pembangunan desa, tahap ketiga pelaksanaan pembangunan desa, dan tahap keempat pertanggungjawaban pembangunan desa. Para pendamping lokal desa yang baru ini akan mulai ditugaskan pada tanggal 6 Januari tahun 2022 dan akan langsung berjibaku dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut adalah penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah atau disebut dengan RPJM desa atau rencana pembangunan dalam jangka waktu 6 tahun bagi desa yang kadesnya baru. Adapun revisi RPJM desa harus dilakukan menyusul terbitnya Permen Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Revisi RPJM Desa harus dilakukan mengingat berdasarkan Permen Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus mengacu dan sesuai dengan SDGs desa atau pembangunan desa berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjutnya terkait pedoman pembangunan desa tahun 2022, termasuk tahap dan tata cara penyusunan RPJM desa, silakan bisa teman-teman lihat pada Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya, silakan teman-teman bisa mensubscribe channel ini dan menyalakan tombol loncengnya, karena akan selalu saya update jika ada informasi selanjutnya. Tentunya, hal tersebut harus teman-teman perhatikan bagi para pendamping lokal desa pada saat menandatangani kontrak kerja PLD, terutama terkait dengan hak dan kewajiban. Setelah melakukan tanda tangan kontrak kerja, maka para pendamping lokal desa hasil rekrutmen tahun 2021 akan diberikan pembekalan sebelum ditempatkan.
Sebelum diberikan penugasan dan ditempatkan, tentunya teman-teman yang sudah melaksanakan kontrak kerja sudah tahu bahwa di dalam kontrak kerja PLD tersebut tercantum mengenai hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan secara utuh. Kewajiban yang pertama yaitu PLD wajib memberikan data dan informasi diri yang benar dan lengkap serta bertanggung jawab penuh terhadap data-data yang diberikan. Kemudian, memasukkan data dan informasi diri terbaru ke dalam aplikasi laporan harian yang meliputi nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, dan alamat email. Kemudian, memberitahu alamat tempat tinggal di lokasi tempat tugas. Selanjutnya, bekerja dengan jumlah waktu kerja minimal 7 jam per hari atau 40 jam per minggu dan disesuaikan dengan wilayah kerja pendampingan masing-masing. Selanjutnya, melakukan supervisi, monitoring, asistensi teknik, dan pemberdayaan pada lokasi desa dan kunjungan koordinasi ke desa-desa paling sedikit 15 hari dalam setiap bulannya. Menyimpan dan memberikan semua dokumen laporan dan tanda bukti hasil pekerjaan. Dan yang tak kalah penting adalah hak Anda sebagai pendamping lokal desa. Hak yang pertama yaitu mendapatkan pelatihan atau pembekalan termasuk penjelasan terkait poin penting pada standar operasional prosedur, pembinaan dan pengendalian tenaga pendamping profesional, dan standar operasional prosedur evaluasi kinerja pendamping profesional. Kemudian hak selanjutnya yaitu mendapatkan cuti yang meliputi cuti tahunan, cuti bersama, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti lainnya. Hak selanjutnya yaitu menerima imbalan jasa berupa honorarium, bantuan biaya operasional, dan asuransi. Mendapatkan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian adalah hak dan kewajiban sebagai seorang pendamping lokal desa yang harus Anda ketahui. Sementara itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai informasi terbaru rekrutmen pendamping lokal desa. Dan semoga informasi ini membantu bagi teman-teman. Dan jika ada informasi terbaru selanjutnya, nanti akan saya update di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.